Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Bimo Haji dari kelas SI 49 Inter. NIM saya 10 20 22 500 311. Di video ini saya akan mengerjakan tugas tas 2 matkul Sistem Basis Data, itu mengimplementasikan DCL. Sebelumnya saya sudah membuat DDL dan DML-nya di Dbeaver dan sudah saya jalankan. Oke, selanjutnya saya akan membuat user di terminal. Pertama saya akan login memakai user root dulu, lalu langsung membuat user pertama. Dan menggunakan password sama aja. Passwordnya sudah saya berikan Bimo123 dan nama usernya user Bimo karena di perintahnya user pertama memakai nama depan saya. Oke, user pertama berhasil. Lanjut membuat user yang kedua memakai nama belakang saya. Oke, sudah berhasil. Saya cek dulu, kemudian select user. Oke, user yang barusan saya buat sudah jadi, yaitu user pertama user Bimo dan yang kedua user Aji. Dan saya akan use database-nya terlebih dahulu. Oke, saya sudah memakai database yang sudah saya buat tadi. Sekarang saya akan memberi hak akses kepada usernya. Oke, sudah berhasil. Di sini saya memberikan hak akses kepada user pertama, yaitu user Bimo, dengan menggunakan grant insert. Grant insert berfungsi untuk memberi hak akses kepada user. Karena saya memberi hak akses kepada user Bimo adalah akses insert, jadi saya mengetiknya grant insert dan memakai database dan kepada user pertama, yaitu user Bimo. Yang kedua, saya akan memberi hak akses select untuk user yang kedua.
Oke, saya sudah berhasil memberikan akses kepada user Aji, yaitu akses select dengan menggunakan grant select untuk memberi hak akses. Setelah saya sudah memberi hak akses dari kedua user, selanjutnya adalah menggunakan flash flash privilege itu berfungsi untuk merefresh user yang sudah kita ubah. Selanjutnya saya akan ngetes si user Bimo. Pertama saya akan login dulu. Saya akan ngetes user Bimo memakai hak akses yang sudah saya beri tadi. Pertama use database dulu. Sudah di use. Sekarang saya akan tes insert untuk user Bimo. Tes user. Nah, ini saya barusan ngetes insert dari user Bimo. Saya insert value-nya ini test user name, namanya test user, jurusan siswa angkatan 2025 dan IPK 350, dan query oke dan tandanya berhasil. Selanjutnya saya akan tes gagal untuk user Bimo.
Saya ngetes select untuk user Bimo dan hasilnya deny karena saya tidak memberi hak akses select untuk user Bimo. Oke, yang kedua saya akan ngetes user Aji. Pertama saya akan login dulu. Pakai database-nya dan langsung aja tes select. Nah, dan berhasil karena saya tadi memberi hak akses select untuk user yang kedua yaitu user Aji. Sekarang saya akan tes gagal untuk user Aji. Insert into mahasiswa. Nah, di sini hasilnya deny ya, gagal untuk insert memakai user Aji karena saya tidak memberikan hak insert dari user Aji. Selanjutnya saya akan menghapus hak akses select dari user Aji, menghapus hak akses select dari user Aji dan hanya memberikan hak akses select untuk kolom tertentu saja. Pertama kita exit dulu, exit, lalu login memakai user root dulu. Nah, ini berhasil revoke select,
gunanya revoke adalah untuk mencabut hak akses dari user. Kenapa saya ngetik revoke select? Karena mau mencabut akses select dari user Aji. Lalu saya akan memberikan akses kepada user Aji, tapi untuk kolom tertentu saja. Oke, berhasil. Ini saya memberikan hak akses select, tapi hanya untuk kolom NIM, nama, dan jurusan kepada user kedua, yaitu user Aji tadi. Setelah itu saya akan merefresh lagi menggunakan flash. Oke, sudah saya refresh. Sekarang keluar dulu, exit, dan login lagi memakai user Aji. Oke, saya memakai database yang tadi dan saya akan mengetes select NIM. Oke, hasil query-nya keluar ya. Saya hanya mengecek dari kolom NIM, nama, dan jurusan menggunakan user Aji karena saya barusan sudah mengubah hak akses dari user Aji. Selanjutnya saya akan mengetes gagal. Hasilnya bakalan dinaik karena saya mau mengecek kolom IPK dari tabel mahasiswa dan hasilnya gagal karena saya tidak memberi akses untuk user Aji untuk melihat IPK, karena saya hanya memberi hak akses user Aji dari NIM, nama, dan jurusan saja. Oke, selanjutnya saya bakalan exit dulu dan mengerjakan task terakhir, yaitu task 5, dan itu adalah merevoke semua hak akses dari kedua user. Pertama saya login MySQL root dulu memakai user root. Oke, sudah. Kalau misalnya sudah login user root, langsung revoke. Karena saya tadi memberi hak akses insert kepada user Bimo, jadi saya akan mencabutnya dengan revoke insert. Oke, ini saya sudah berhasil merevoke akses insert dari user Bimo dengan cara
revoke insert. Gunanya revoke untuk mencabut hak akses yang ada pada user. Karena saya mau mencabut hak akses insert, jadi saya memakai revoke insert, dan on DB Campus memakai database itu, dan from Bimo karena dari user Bimo. Soalnya saya akan mencabut hak akses dari user yang kedua, yaitu user Aji. Nah, ini saya sudah merevoke select dari user Aji karena saya tadi berikan hak akses select untuk kolom nim nama dan jurusan user Aji, dan saya sudah mencabut hak aksesnya. Oke, setelah itu saya akan mengecek dengan show grants. Ini gunanya show grants adalah untuk mendisplay atau memperlihatkan hak akses apa yang dimiliki oleh si user. Saya akan cek dari user pertama. Oke, di sini di user Bimo sudah tidak ada hak akses yang dimiliki. Saya akan cek hak akses user Aji, yaitu user yang kedua tadi. Oke, di sini user Aji juga sama, tidak mempunyai hak akses apapun dari database karena saya sudah merevoke atau mencabutnya. Mungkin yang terakhir saya akan ngetes dulu apakah hak aksesnya walaupun saya sudah cabut, apakah masih bisa digunakan atau tidak. Saya akan cek di user Bimo dulu. Nah, di sini hasilnya deny karena saya mau nge-use database dari DB Campus yang saya sudah buat menggunakan user Bimo karena sudah tidak memiliki hak akses, jadi hasilnya deny. Sekarang saya coba dari user yang kedua, yaitu user Aji. Nah, oke, di sini hasilnya juga tidak bisa dinaik karena si user Aji sudah saya cabut hak akses untuk database-nya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.